kalau kita melihat peta tata ruang, Pak, yang warna ungu itu haram disentuh, Pak. Itu kawasan konservasi. Ya. Haram disentuh. Haram disentuh. Jadi itu kawasan konservasi yang tidak boleh diapa-apakan. Oke, kan di situ ya. Akhirnya walaupun disentuh dengan caranya tidak sah. Akhirnya begitu. Ya gitu ya. Jadi saya perlu ngambil itu. Iya. Sikat aja kan itu kan. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Para pencinta alam, pencinta konservasi, tiba saatnya kita akan membahas satu topik yang kami anggap sangat penting dan harus dikedepankan, tentang kawasan konservasi. Kawasan konservasi populer sejak tahun 1983. Sebenarnya tahun 70-an sudah mulai, tapi sahnya 83. Sampai sekarang mungkin sudah hampir 30 tahunan lebih ya. Lalu bagaimana itu impact, kemajuan, dan pertanyaannya apakah kawasan konservasi akan terus kita kembangkan atau cukup sampai di sini? Nah ini kan pertanyaan harus kita jawab ya. Saya bersama Dr. Insinyur Rineksa Sukmadi yang malah melintang ini kawan-kawan dalam soal-soal yang berkaitan dengan bagaimana memanage dan mengembangkan manajemen kawasan konservasi. Dr. Rineksa, selamat siang atau sore nih. Ya selalu, Pak. Alhamdulillah, sama-sama sehat ya. Keluarga sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ya, jadi ada statement semacam itu dan saya ingin kenalkan sama para pemirsa. Tentunya banyak yang sudah kenal sama Om Rineksa, tapi barangkali ada juga yang siapa itu kan gitu kan. Dr. Rineksa adalah lulusan dari S1-nya tentunya dari Departemen atau sekarang jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekosistemnya sekarang gitu ya. Ekowisata. Ekowisata. Lalu ngambil S2, S3 di Jerman ya. Jerman. Dan akhirnya lulus PhD-nya di sana, dan bidangnya apa, Om Rineksa? Protected Area Management. Tuh cocok kan, Protected Areas Management, manajemen kawasan yang dilindungi. Betul, Pak. Nah, itu lulus tahun berapa ya di Jerman ya? Saya master lulus 93, lalu S3 saya 2002. 2002. Ya. Jadi artinya mengenal alam aja terus. Insya Allah ya. Saya ingin juga apa yang Dr. Rineksa bawa ketika belajar di Jerman, lalu tentunya kan sudah mulai melihat alam, burung, kawasan konservasi, manusia, government dan sebagainya. Dan bagaimana, apakah optimis untuk dibawa ke Indonesia saat itu? Ya baik, terima kasih ya Prof. Ali Kudra. Saya kira banyak hal yang didapatkan ketika saya belajar di sana. Memang kalau selama di Indonesia saya hanya belajar dari buku, Bapak ini guru saya memberikan, kamu baca ini, baca itu. Nah di sana saya diajarkan untuk langsung melihat, kemudian ya tentu saja beberapa yang pernah menulis buku juga yang saya ketemu juga. Kebetulan ada di sana ya? Menarik juga ya. Menarik ya. Seperti itu kira-kira. Jadi banyak hal, Pak, terutama berkaitan dengan pembaruan konservasi ke depan. Apa saat itu pembaruan konservasi yang menonjol? Jadi yang kelihatan begini, bahwa konservasi itu selalu behind development. Konservasi selalu ada berkaitan, berinteraksi dengan pembangunan. Betul. Dan selalu diposisikan di belakang dia. Baik. Nah, ini saya melihat ketika kemudian kembali ke tanah air, perlu ada meluruskan kembali perjuangan konservasi ke depan. Perjuangan konservasi. Ya. Kembali tahun berapa itu? Tahun 2002 saya. Ya. 2002 berarti sudah hampir berapa tahun tuh ya kita menanamkan jiwa konservasi saat itu. Betul. Dan saat itu saya mencoba untuk berdialog dengan teman-teman di PHPA waktu itu. Sekarang kan KSDAE, Direktorat Jenderal KSDAE, dulu Kementerian Departemen Kehutanan, sekarang KLHK, menyampaikan hal seperti ini, bahwa kalau konservasi kita maknai hanya wildlife, kita maknai saat itu konservasi itu satwa liar gitu. Fokusnya hanya satwa liar. Jadi
kalau kita berbicara konservasi di satwa liar, banteng, gajah, harimau, protected area. Protected areas. Jadi semua serba larangan. Sehingga antara konservasi dengan pembangunan ini seolah-olah dua hal yang terpisah. Bertentangan. Betul. Nah, padahal ketika saya diberikan pembelajaran terkait dengan strategi konservasi dunia, setelah saya baca-baca, saya kaji, ternyata nggak demikian. Harusnya ini seperti keping mata uang, Pak. Jadi kemana-mana bersama, antara konservasi dan pembangunan itu konservasi, pembangunan, konservasi, pembangunan. Betul. Harus sejalan beriringan. Apa relevansinya konservasi dengan pembangunan? Ya, begini. Jadi pembangunan itu tidak akan berjalan dengan baik kalau sumber daya ini kita tidak konservasikan. Artinya, ketika kita berbicara konservasi terhadap sumber daya alam, maka kita berbicara atas keberlanjutannya, sustainability-nya. Manusia dan pembangunan. Iya, betul, Pak. Jadi dan sebaliknya, ketika pembangunan tidak mengindahkan konservasi, kehancuran juga ini. Kehancuran juga. Maka sumber daya dapat ya. Betul. Jadi air dapat. Tidak ada kok. Ya, seperti itu kira-kira. Baik, kalau gitu barangkali kawan-kawan nih semuanya ini kita sangat bahagia ya. Jadi hari ini saya dapat memang suhunya dikonservasi. Jadi Dr. Neso adalah keturunan pertama dari saya yang memperdalam ilmu konservasi. Makasih Dr. Neso ya. Makasih. Tolong disampaikan kepada kawan-kawan yang ada di sana yang menunggu tentunya apa sih dan kenapa konservasi dibangun saat itu. Ya. Jadi isunya kira-kira di tahun 80-an itu diawali dari sebuah prediksi begini. Ada 3 lembaga besar waktu itu, UNEP, lalu kemudian dan WWF. WRI, WRI, UNDP, UNEP, UNDP sama WWF. WWF. Iya, WWF. Nah, itu menginisiasi begini. Memprediksi pada saat itu tahun 80-an. Dia memprediksi tahun 2020, bayangkan. Tahun 2020 saat dipotret dari tahun 80-an. Apanya katanya? Yang dipotret begini. Ternyata pertumbuhan penduduk itu akan melejit sangat tinggi. Sementara manusia. Betul. Jumlah manusia. Sementara kondisi lingkungan itu semakin merosot. Dan sumber daya alamnya sudah semakin merosot. Itu sudah diprediksi sejak tahun 80. Maka perlu dibuat sebuah strategi untuk mengantisipasi kehancuran. Apa nama strateginya? Strategi konservasi dunia, World Conservation Strategy. Menjadi strategi konservasi Indonesia. Betul, ini diadopsi oleh Indonesia sebagai strategi konservasi Indonesia. Dan ini betul-betul menjadi fondasi ketika kita melakukan tindakan terkait konservasi. Iya, Dr. Nelson nih kawan-kawan semua. Sebenarnya kalau kita lihat konsisten dengan pengertian asas konservasi, kan menyangkut 3 aspek sebenarnya. Melindungi, melestarikan, ada unsur pemanfaatan. Jadi, nah ini kadang-kadang orang lupa unsur pemanfaatan. Jadi adanya kalau bahasa Jawanya meden-medeni aja. Betul, Pak. Jadi itu juga yang ingin saya sampaikan bahwa dulu itu ketika kita mendengarkan kata konservasi, itu yang ada hanya larangan. Tidak boleh begini, dilarang begitu, yang itu jangan. Akibatnya apa? Antara konservasi dengan pembangunan semakin jauh jaraknya. Karena pembangunan itu adalah utilization of resources. Nah, padahal kata utilisasi, kata pemanfaatan ada di konservasi. Nah, itu yang agak ketinggalan. Pemanfaatan yang bertanggung jawab. Betul, Pak. Itu dia. Oleh karena itu nampaknya mainstreaming konservasi yang kebetulan ada Inpres, Pak ya. Inpres nomor 1 nomor 98 tahun 2021 kemarin. Nah, ini memberikan mandat agar tentang apa itu Inpres? Tentang pengarus utamaan pelestarian keanekaragaman hayati. Ini menarik sekali. Kenapa? Karena sudah mulai dirasakan sekarang antara konservasi dan pembangunan agak jauh, sehingga Pak Presiden mungkin merasa perlu untuk mengarus utamakan ini di semua lini. Mulai dari pemerintah, lalu private sampai ke individual, sektor pastinya. Ya, itu Pak. Nah sekarang kan begini ya, Dr. Neso ya. Jadi konservasi signifikansi penting lah. Tetapi sekarang itu kelihatannya nih, jadi konservasi itu ditutup matanya nih, seolah-olah ya pokoknya kalau saya ingin membangunnya bangun saja, walaupun ada AMDAL dan sebagainya. Itu kira-kira apa yang melatar belakangi pemikiran seperti itu? Apakah kurangnya sosialisasi atau apa ya? Kalau boleh kita berterus terang, memang konservasi itu dulunya eksklusif, Pak.
Eksklusif. Artinya ketika kita berbicara konservasi, nggak ada sektor lain yang boleh terlibat. Cuma di kehutanan. Ya, the most important thing adalah konservasi spesies. Forester. Iya, betul. Forester yang masuk ininya. Nah, ini juga menjadi persoalan. Setuju. Ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Konservasi itu bukan milik semua. Konservasi cuma beberapa gelintir aja di situ. Betul, Pak. Dan itu diindikasikan ketika kita mengikuti international event atau global event. Orangnya itu lagi. Kamu ini lo lagi. Kira-kira begitu, Pak. Iya. Betul. Saat itu saya konservasi itu memasukkan beberapa nama yang penting. Ya, orang biologi, orang perairan, orang pokoknya landscape kan itu kan. Lalu saya dipanggil saat itu salah katanya kan. Yang penting konservasi orangutan kan itu kan. Ya, saat itu saya kira modelnya seperti itu ya. Kita juga maklum kan. Betul. Jadi pada saat pertama kali konservasi kita canangkan, maka itu adalah saat itu okelah. Kita lindungi aja sama melestarikan. Saya kira kan gitu kan. Betul. Mungkin periode pertama. Tapi selanjutnya kan nggak bisa begitu kan. Ya, saat itu memang itu strategi paling tepat. Ketika pembangunan itu didasarkan atas pemanfaatan sumber daya alam, HPH mulai sangat luar biasa gitu ya. Nah, itu memang strategi menyelamatkan, mengawetkan itu paling tepat saat itu. Tetapi teriring dengan perkembangan waktu, tentu populasi manusia makin meningkat, perlu pangan lebih banyak, perlu space lebih luas lagi, perlu pengaturan. Betul, sehingga perlu ada keseimbangan antara ekologi, sosial, ekonomi. Persis. Dan itulah yang saya katakan tadi, mestinya antara konservasi dengan pembangunan harus seperti keping mata uang tadi, menggelinding kemanapun bersama-sama. Nah, itu dia. Baik. Jadi nih kawan-kawan mulai terbuka bahwa konservasi adalah jaminan sebenarnya. Jaminan untuk sustainability daripada pembangunan ke depan. Nah, tinggal kita bagaimana ini mengimplementasikan otoritas Indonesia kepada pembangunan. Nah, ini mungkin saya harus ke belakang dulu. Dulu ada yang namanya ICDP, Integrated Conservation Area Development Program. Artinya bagaimana konservasi menjadi core important dari pembangunan wilayah. Itu apakah masih penting atau gimana itu ya? Iya, begini. Saat itu memang itu strategi yang dianggap baik. Jadi ICDP lalu kemudian IPAS Integrated Protected Area System itu menjadi strategi yang pas untuk menyatukan antara konservasi dengan pembangunan. Itu sebenarnya sudah bagus strateginya. Hanya saja begini yang perlu dicermati bahwa saat itu perencanaan terhadap konservasinya itu disiapkan semua oleh pengelola kawasan. Saat itu. Sehingga program-programnya itu program-program yang menurut pengelola baik belum tentu baik menurut masyarakat itu. Sehingga programnya tidak berjalan dengan baik. Contohnya begini, kasus saya sebelum ada mahasiswa yang meneliti di Gede Pangrango. Itu tahun 2000 saya baru pulang waktu itu. Nah, itu coba saya ingin tahu ICDP itu seberapa berhasil. Jadi di situ ada 2 program besar, yaitu MPTS Multipurpose Tree Species dan satu lagi domba bergulir, revolving untuk domba bergulir. Jadi itu untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Itu program ICDP waktu itu di Taman Nasional Gede Pangrango. Dan 2021 kami evaluasi. Dombanya nggak ada lagi sudah. Mestinya kalau domba dipelihara makin beranak, makin banyak, makin meningkat habis ininya. Nah, begitu juga dengan MPTS-nya. Nah, ini mengindikasikan buat kami bahwa sesuatu yang tidak direncanakan bersama-sama sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu begini hasilnya. Jadi ini ujungnya adalah bukan kegagalan ya. Bukan. Proses itu tidak melibatkan berbagai macam stakeholders. Betul. Yang sekarang kita kenal dengan helix, pentahelix. Pentahelix betul. Betul. Jadi memang ruwet memang. Kalau kita berbicara pembangunan yang melibatkan masyarakat itu tidak simpel. Kenapa? Karena ketika kita ingin melibatkan masyarakat, itu yang pertama kita harus memastikan bahwa informasi yang kita berikan itu simetris sama antara yang saya punya dengan dengan yang mereka pahami itu sama. Kalau itu belum, jangan dulu melangkah tahap berikutnya. Betul. Kan gitu. Tahap berikutnya tentu kita akan mendefinisikan visi yang sama dulu. Common vision. Semua harus punya visi yang sama. Kalau tidak,
masyarakat inginnya itu, kita ingin ke sana, seperti itu menyebab terjadinya pembangunan tidak jalan, konservasi maksudnya. Betul, Oke. betul Pak, itu. Bukankah itu ya, Dr. Neso, ada Bappenas, planning proses itu betul, ya? Betul. Jadi artinya segala sesuatu unsur pengelolaan, perencanaannya ada di Bappenas. Dan saat itu saya kira Bappenas sangat keras sekali ya, untuk mendorong agar supaya konservasi Indonesia itu berjalan. Saat itu ya. Betul. Gimana? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi begini, kalau saya pahami sebuah orkestrasi konservasi, kan orkestrasi itu ada 4 elemen pokok, Pak. Yang pertama harusnya kondukturnya nih. Kondukturnya yang dia tahu semuanya. Betul. Itu koordinator. Betul. Jadi itu harus ada. Dan itu kalau kita analogikan dengan perspektif pemerintah, harusnya ada lembaga yang bertanggung jawab untuk konservasi. Dalam hal ini sudah clear. KLHK sudah clear. Udah jelas itu. Jadi kondukturnya jelas kan. Yang kedua, ketika kita berbicara orkestrasi, itu ada partitur, Pak, notnya. Ada do and done. Betul. Ada aturan gimana mulainya. Artinya apa? Harus ada sesuatu yang dipahami bersama dan sama persis. Dan itu berarti masuk dalam peraturan perundangan. Termasuk perencanaannya. Dan dalam konteks itu sekali lagi Bappenas sudah menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan konservasi. Itu sudah bagus. Yang ketiga, dalam sebuah orkestrasi itu ada pemain yang dia piawai memainkan masing-masing alatnya. Profesional. Kalau dia main biola ya tahu biola, gitar ya tahu gitar. Betul. Sekarang tapi belum tentu yang main biola bisa metik gitar. Itu dia. Itu masalahnya kan. Persis. Sehingga mengidentifikasi siapa punya apa, bisa apa, itu menjadi. Jadi yang main gitar spesial main biola, yang main biola main piano. Itu dia kacau akhirnya. Nah ini sederhana ya, sederhana sekali. Kita analogikan dengan orkestrasi sehingga kalau kita mendengarkan orkes kan enak gitu, harmoni. Harmonis, betul. Dan yang keempat, ini yang tidak kalah pentingnya. Jadi semua yang ada di situ itu tunduk sama yang pegang stick kecil tadi, kondukturnya. Ini sini sana naik. Oke. Jadi 4 hal ini kalau kita bawa ke dalam perencanaan pembangunan konservasi, itu menjadi sesuatu yang apa? Mestinya Bappenas itu bisa membuat perencanaan yang bisa dipahami oleh semua pemain tadi, sehingga saya memainkan biola. Dan cara gesek biola dengan metik gitar beda-beda waktunya, kan gitu. Itu diatur oleh konduktor. Dan itu dasarnya partiturnya buat Bappenas. Persis. Jadi, ini kira-kira orkestrasi konservasi yang dimainkan di skala makro. Sehingga sebetulnya sudah pas ini. Hanya saja tadi, apakah partitur ini bisa dibaca oleh pemain biola dengan baik, dengan jelas, sesuai dengan dan sesuai dengan hatinya. Iya, persis. Kepala, hati, tangan. Itu kira-kira yang saya pahami kenapa konservasi ini masih belum menemukan suara yang harmoni, yang enak kita dengarkan. Jadi di sana sini masih ada sumbang. Ada masyarakat berteriak, sapi saya dicakar harimau. Ada masyarakat di Tapanuli sana, durian saya habis dimakan orangutan Tapanuli. Seolah musuh. Akhirnya itu tadi yang katakan. Akibat konservasi, durian saya habis. Itu dia. Akhirnya begitu. Karena apa? Konservasi itu di image-nya apa? Wildlife. Satwa liar. Sehingga satwa liar yang menjadi fokusnya. Padahal konservasi adalah pembangunan. Persis. Oleh karena itu tadi orkestrasi harus dimainkan dengan baik. Nah ini yang menurut saya perlu untuk dikedepankan sehingga era konservasi ke depan itu betul-betul harus menerobos batas-batas tadi itu. Harus ada kebersamaan. Irama yang sama. Betul. Hati yang sama. Connecting the people. Betul, persis Pak. Jadi orang boleh piawai main gitar. Tapi kalau nggak bisa baca not yang nggak bisa. Itu dia. Bagus. Ini menurut saya ke depan ini harus mulai dikuatkan. Termasuk SDM-nya. Ini sebetulnya dia pemain biola, tetapi mainnya kurang piawai. Harus kirim dong kemana sekolah biola. Kita sebelum ke situ ya. Jadi ini kawan-kawan semua, tahap pertama kita sudah semakin memahami ya mengenai kepentingan konservasi.
bagaimana situasi yang mendukung konservasi ya. Tadi Dr. Yusuf menyampaikan mengenai adanya komponen-komponen capacity ya, building capacity-nya, ada Bappenas, ada KLHK yang diibaratkan sebagai satu pemain orkestra. Dr. Indekso, ini bagus sekali. Nah selanjutnya berarti kita dengan contoh orkestra ini kita akan meningkatkan kapasitas kan? Ya. Kapasitas jangan gini-gini aja gitu. Betul. Kan yang kalau kita lihat, kita comot dalam sistem manajemen yang kita sebut dan the capacity building. Ya. Makanya unsur manusia. Betul. Ada unsur institusi. Ya. Ada unsur mekanisme. Betul. Ada unsur juga apa namanya? Money ya, ujungnya duit jalan itu kan. Betul, iya. Ada unsur juga peraturan perundangan. Betul. Nah, ini bagaimana cara memetani itu? The priority-nya gimana supaya kita ke depan ini smooth lah sebagai orkestra gitu ya. Betul. Ini memang tidak mudah karena kita ini sudah menghadapi benang kusut ini. Jadi benang kusut konservasi tadi berawal dari pemahaman yang tidak klop antara memahami konservasi dengan pembangunan. Maka seolah-olah konservasi itu menjadi the most important sector. Yes. Karena kalau kita melihat peta tata ruang, Pak, yang warna ungu itu haram disentuh, Pak. Itu kawasan konservasi. Ya. Haram disentuh. Haram disentuh. Jadi itu kawasan konservasi yang tidak boleh diapa-apakan. Sampai situ ya. Akhirnya walaupun disentuh dengan cara yang tidak sah. Akhirnya begitu. Ya gitu ya. Saya perlu ngambil itu. Sikat aja kan itu kan. Betul. Nah, ini hal-hal semacam itu ke depan sudah harus mulai ada komunikasi, koordinasi antar sektor, seperti itu ya. Termasuk juga memahami gini, kalau pembangunan ini tidak disupport konservasi, dia akan kolaps. Karena sumber daya ini akan terkuras, habis sebelum waktunya, kira-kira begitu. Nah, sebaliknya, kalau pembangunan jalan sendiri, ya, atau konservasi terlalu memaksakan, kan ilustrasinya begini, Pak. Kalau populasi harimau itu meningkat terus, ini makin baik atau tidak baik? Sementara populasi manusia dalam waktu bersamaan meningkat juga. Nah ini persoalan. Itu maksud saya tadi, harmoni itu sudah harus mulai memikirkan. Nggak boleh egois konservasi. Jadi harus memikirkan pembangunan. Ini kawan-kawan nih, satu kalimat yang luar biasa ya. Konservasi jangan egois. Tetapi konservasi harus seimbang. Itu kan ada suatu keniscayaan ke sana, sehingga harus diatur, ada kepentingan ekologi, ekonomi, sosial, itu harus seimbang. Itu namanya sustainability. Gimana penjelasannya? Ya, jadi gini, ketika kita berbicara sustainability kan tentu setidaknya ada 3 elemen pokok. Ini menurut Munasinge, soal Munasinge bukunya terkenal banget. Terkenal itu 3 elemen pokok itu. Yang pertama tentu soal lingkungan atau ekologi. Nah ini harus dipastikan. Karena bagaimanapun ini menjadi modal dasar pembangunan. Sumber daya ekologi alam menjadi modal dasar pembangunan, Pak. Karena tidak ada unsur-unsur pembangunan yang terpisah-pisah. Betul. Ada satu kaitan yang erat. Iya, betul. Dan yang kedua itu aspek sosialnya. Artinya apa? Pembangunan itu akan berjalan dengan baik kalau semua dilibatkan dan punya peran. Tadi orkestrasi tadi semua punya peran. Nggak ada kan pemain orkestra yang duduk. Saya punya peran dalam pembangunan konservasi, maka dia akan sesuai dengan kapasitasnya tentu. Yang petani dia harus berkonservasi dengan kapasitas sebagai petani. Nah, seperti itu. Jadi itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini yang tidak kalah pentingnya. Kalau tidak ada ekonomi masuk kantong, jangan harap Pak ikut berpartisipasi. Masa nggak bisa aja itu. Kan itu persoalan. Jadi bagaimana caranya duit itu tersedia? Iya, betul. Oleh karena itu tadi bahwa konservasi itu ada elemen pemanfaatan. Pemanfaatan untuk kemaslahatan. Toh bumi itu mau kita jaga pagar betis, itu pada saatnya akan hancur, Pak. Kalau kita, Bapak ya, yang spiritual gitu kan, ada kiamat di garis itu. Mau kita kekepin gitu ya, tetap aja. Tetapi kan justru dengan istilah atau komitmen ya, sustainability, itu kan berarti ada harapan bahwa kita ingin terus hidup secara bertahap sampai kepada titik darah penghabisan yang disebut dengan kiamat. Ada kiamat individu, ada kiamat umum. Nah, itulah yang kemudian muncul di tingkat global bahwa ke depan itu setidaknya dicanangkan sampai 2050 ya.
itu ada namanya living in harmony with nature. Living harmony with nature. Ini yang selalu dibahas dalam forum kita itu. Ya, pegangan betul, utama betul, itu betul, harus, betul, kalau enggak betul. ya kacau. Tapi kan ada syaratnya. Tadi syaratnya adalah orkestra. Nah, jadi orkestra ini penting ini. Oh iya, ini sekarang baru penting deh orkestra kali. Oke. Jadi artinya orkestra akan jalan ketika the community itu juga memahami apa filosofi dari orkestra. Ya, betul Pak. Tadi itu dia harus merasakan apa sih harmoni maknanya. Oke. So, kita masuk lagi nih. Jadi ini sudah semakin tahap ke dua ujung nih. Dua ujung, yaitu bahwa akhirnya tadi saya ingin menggarisbawahi mengenai Integrated Conservation Areas Development Program atau IPAS. Ya. Itu kan ada upaya agar supaya konservasi masuk dalam sistem pemerintahan daerah. Ya. Artinya sudah napas saat ini udah ada itu. Ya. Bahwa konservasi tidak hanya dikukuhkan oleh kawan-kawan kehutanan saja, tetapi masuk ke daerah. Ya. Nah, apa sih masalah saat itu sehingga itu kok nggak masuk dalam sistem itu? Ya, jadi begini, ini juga pentahapan ya, pentahapan dari perjalanan atau evolusi lah ya, evolusi perjalanan konservasi. Oke. Pada saat konservasi dikenalkan di Indonesia saat itu, Bapak tadi bilang tahun 70-an lah kira-kira ya. Nah, itu memang strategi save it paling baik waktu itu. Paling pas lah gitu. Save it, study it. Iya, betul. Itu paling aman di keep dulu, kita simpan dulu cadangan ini. Lalu dalam perjalanannya itu kan banyak perubahan-perubahan. Betul. Kalau disimpan terus buat apa? Ya, seperti juga kita beli mainan mahal-mahal taruh lemari, nggak pernah kita mainkan. Hanya buat pajangan. Apa manfaatnya? Tidak ada fungsi, tidak fungsi. Fungsinya nggak maksimal. Kita hanya bisa melihat, menikmati udara segar, that's all. Menikmati satwa liar barangkali, that's all. Nah, dalam perjalanannya orang selalu menuntut. Apalagi kalau kita melihat begini, kawasan konservasi itu kan adanya di daerah, Pak. Jadi rentang kendali antara komando di daerah dan pusat itu jauh. Nah, jadi yang memegang komando di Jakarta, yang menerima resiko di daerah. Contohnya begini, kalau Taman Nasional kebakaran, yes, Ben. Nah, akhirnya kan daerah karena saya nggak dapat manfaat. Dari saya nggak ada uang masuk kantong saya, jadi ya sudah. Ya, itu ya kenyataan ya. Ya betul. Dan hal semacam itu ke depan sudah harus mulai ada pendekatan baru. Kita kasih ruang, kita kasih pintu untuk masuknya tidak hanya daerah, Pak. Semua para pihak. Tadi yang bilang pentahelik tadi itu harus dibuka semua pintunya. Kalau tidak kita kerja sendiri. Kewalahan itu. Ya. Indonesia kota luas sekali. Jadi artinya Dr. Nixo ya, program strategi itu sudah baik sebenarnya. Saya bisa mengatakan Indonesia dalam segi itu ada the best. Kita punya kawasan konservasi ya, hitung-hitungan saya hampir mencapai 30 juta hektar loh. Ya, betul, Pak. How many percent? It's very high. Ya. Tapi kenapa ya terjadilah sesuatu yang maha dahsyat, misalkan gitu kan? Jadi nggak bisa dicegah ya, mengenai kerusakan ini di sana, rontok rumah di situ, hancur dan sebagainya. Apa sih masalahnya? Ya, jadi begini. Kalau kita melihat kawasan konservasi kita itu seolah-olah sudah besar. Ya, sekarang total itu data terakhir itu 27,4 juta hektar. Termasuk laut. Termasuk laut. Itu luasan yang luar biasa. Ya. Tetapi kemudian di Kunming Montreal Global Biodiversity Framework yang terakhir COP 15 kalau nggak salah. Nah, itu mengamanatkan semua yang meratifikasi itu minimal itu menyisihkan 30% ya dari planet dia, kawasan dia lah ya, negara dia dimanapun untuk didedikasikan bukan untuk kawasan konservasi, tapi dikelola dengan kaidah-kaidah konservasi. Mereka menyebutnya OECM. Bahasa Indonesia kira-kira AKKM. Jadi akses konservasi oleh masyarakat. Jadi itu sebenarnya itu menerjemahkan dari protokol Nagoya. Bukan, Pak, ini dari kesepakatan Kunming.
Ya, artinya ekonomi. Ya, betul. Itu kan kelanjutan dari Nagoya Ya, Protokol betul. kan, Betul, di mana lanjutan akses itu. dibuka Ya. antara conservation management Betul, dengan betul. semua pihak yang Ya. terkait. Gitu kan. Ya, Oke. betul. Jadi tadi yang saya ingin sampaikan begini. Kalaupun tadi kita sudah punya 27,4 juta hektar, ya, ketika ada ketentuan, bukan ketentuan, kesepakatan baru lah ya, 30% itu harus dikelola dengan kaidah konservasi. Kaidah konservasi. Ya, itu 30%. Maka sesungguhnya kita masih kurang ternyata, Pak. Ternyata kita masih kurang. Oke. Jadi kalau saya hitung-hitung secara kasar ya, 30%, dan itu harus dicapai di 2030 menurut ketentuan Iya, itu. iya. Sebentar lagi sebenarnya. Iya. Nah, itu kira-kira kita butuh 57 sampai 60 juta hektar. Kita baru Kawasan punya- yang di-manage Iya, dengan dengan kaidah- prinsip konservasi. Iya. Kita baru punya 27,4 juta. Jadi kira-kira masih kurang 30-an lagi. Oke. 30 juta. Lalu saya memfasilitasi untuk penyusunan namanya rencana makro konservasi sumber daya alam Oke. di Kementerian LHK. Nah, teman-teman di planologi BKTL itu sudah membuat pemetaan, Pak. Oke. Pemetaan. Jadi ketika dipetakan dengan basis namanya Key Biodiversity Area. Key biodiversity Iya, areas. jadi Oke. lokasi-lokasi yang dia kaya keanekaragaman hayati. Ketika dipetakan sebetulnya banyak. Ya. Ya, jadi maksudnya OECM tadi, saya baru ingat ya. OECM itu Other Effective Conservation Area Management. Jadi dia dikelola dengan kaidah konservasi. Ya, artinya bahwa mungkin saya sangat sepakat ya. Artinya bahwa silakan aja itu kawasan bentuk lain. Nggak ada masalah. Iya, betul. Tapi katakanlah di situ ada suatu hutan produksi misalnya kan, Ya, atau kan, ya. tapi ya mengelolanya dengan kaidah konservasi dong. Kan sudah banyak, itu Pak. saya kira nggak ada masalah. Betul, Itu kan betul. sudah banyak. Jadi itu maksud saya. Jadi OECM itu arealnya konservasi, tetapi yang mengelola siapa? Ya pemangku kawasan. Iya, Pemangku jadi kawasan. manajemen sistemnya ya. Betul, betul, Pak. Ada satu sekarang namanya kan BPPH ya, pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan, dulu HPH. Oke. Nah, sekarang sudah mulai banyak HPH, dia tidak mau menebang, tetapi ingin memanfaatkan keanekaragaman hayatinya untuk tujuan-tujuan tourism, Satu. untuk tujuan-tujuan biodiversity offset, Atau bioprospeksi. bioprospeksi. Oke. Ini sudah terjadi. Betul. Nah, ini kan tadi mas saya ada perkembangan oleh waktu yang harus diadaptasikan. Kalau dulu konservasi itu fokusnya bagaimana Kawasan. menyelamatkan, bagaimana itu ya. Sekarang itu bagaimana Manajemennya. ingin tidak merusak. Ya, jadi artinya konservasi itu berkembang dengan ya tetap aja ada core-nya, ada kawasan Ya, ya. konservasi. Betul, betul. Oh, iya. Sebagai model kan itu. Betul, kan. betul. Tapi sistem itu berkembang pada kawasan pembangunan yang lainnya. Walaupun di permukiman Betul. Ada kasus menarik lagi di Batang Toru. yang orang hutan. Ya, orang hutan Tapanuli. Itu kan endemik Batang Toru. Yes. Itu 80% habitatnya Di luar. di luar kawasan hutan. Ini artinya apa? Kita harus mulai. Jadi jangan sampai wilayah di luar itu menjadi kawasan konservasi ya. Iya. Intinya ke sana kan. Iya, betul. Oke. Jadi kan masyarakat harus diedukasi tadi capacity building ya. Misalnya begini, kalau durian saya dimakan orang hutan, ya jangan ditembakin dong orang hutannya. Tetapi in return pemerintah harus menyiapkan atau siapapun lah ya harus menyiapkan skema insentif, Pak. Oke. Jadi kamu kehilangan berapa duriannya? Oh, saya kehilangan 1 juta, diganti 1 juta. Yes. Nah, sebetulnya skema insentif konservasi itu sudah lama kita inginkan ya, kita dorong juga. Tetapi kan karena tadi mainstreamnya belum maksimum, jadi mainstreaming konservasi belum maksimal, sehingga itu dianggap ini masih belum penting. Padahal sekarang sudah mendesak menurut saya. Ya. Kalau saya mengkalkulasi konflik satwa itu di tahun 2018 kemarin itu hanya sekitar 150 kasus. Tahun berapa? 2018. Sekarang sudah. Nah, Naik 2019 naik 520 sekian. 2020 itu naik 729. Nah, itu 3 tahun itu saya mendapatkan datanya dari KLHK. Itu mengindikasikan bahwa ini tidak bisa didiamkan ini. Iya. Kan kalau sudah konflik ini ilustrasinya Pak. Kalau misalnya harimau makan kambing saya, besok saya masuk hutan saya jerat tuh harimau. Pasti. Padahal harga kambing itu mungkin 5 juta. Iya. Kenapa tidak diganti? Oke, ini beli kambing yang baru. Betul. Ya,
Nah, udah jangan diganggu harimaunya. Itu tadi yang saya maksudkan, bagian dari living in harmony with nature. Oke. Saya kira, jadi artinya bahwa harus ada perubahan drastis ya. Betul. Maksud saya kita perlu sosok leader, konduktor tadi. Itu yang betul-betul paham situasi. Iya. Setuju. Jadi situasi sekarang sudah berubah. Kalau konduktornya tadi hanya fokus pada partiturnya dia sendiri. Iya. Ini kan sekarang ini yang saya khawatir, fokusnya hanya kawasan konservasi, Pak. Padahal 80% keanekaragaman ada di luar kawasan konservasi, termasuk kebun sawit. Ya, dan tidak bisa kita akan membangun koridor, nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Sudah jadi permukiman, sudah jadi hotel, restoran. Iya. Oke. Iya. Bagus. Jadi artinya sekarang kita masuk kepada soal peraturan perundangan. Iya. Ya, artinya kita sekarang sedang bernegosiasi sebenarnya kan, untuk sesegera mungkin menerbitkan Undang-Undang Nomor 5. Iya. Masuk nggak tuh pikiran sama-sama tadi itu? Ya, ini memang agak dilematis memang. Kalau saya diskusi dengan teman-teman di pemerintah, menganggap bahwa effort hari ini sudah strong enough lah, sudah cukup lah untuk pada mereka. Ya. Padahal kalau kita lihat fakta, mana ada sih kawasan konservasi yang bebas dari gangguan masyarakat, mulai masyarakat masuk dan seterusnya. Dan coba kalau kita lihat list spesies dilindungi, dari hari ke hari, dari waktu ke hari, makin panjang, Pak, makin panjang. List Indonesia atau list Indonesia ini? Indonesia untuk semakin meningkat, makin panjang listnya. Artinya apa? Artinya kita itu ya nggak berhasil amat menyelamatkan itu. Nah, oleh karena itu pendekatan kita yang lampau perlu kita adjust, bukan dibuang yang lampau, bukan salah, bukan. Tetapi ke depan harus di-adjust dengan situasi kekinian. Masyarakat sekitar hutan itu tidak mau lagi dia dilarang-larang, kamu nggak boleh masuk hutan, nggak bisa lagi. Sehingga mau tidak mau harus bersama-sama dengan mereka menjaga hutan. Jadi artinya bahwa topik the living harmony itu tepat banget ya. Arah ke sana itu tinggal bagaimana mengisi itu. One conductors ya. Oke, baik sekali. Saya melihat ini, Om ini kan bolak-balik ya ke KLHK, memandu proses planning. Ya artinya bahwa sampai sejauh mana ini sebenarnya ikhtikat dari KLHK untuk mencapai sasaran bagaimana supaya dapat duit dari kegiatan-kegiatan yang conservation management. Iya. Ini dari profesi misalnya, atau wisata misalnya. Betul. Jadi begini, kalau kita melihat kenapa kita berkeringat, tapi sesungguhnya we are nowhere, kita tetap aja di tempat sesungguhnya, jalan tempat. Ya. Jadi kita berkeringat memang, seolah sudah capek kita ini ngurusi konservasi. Udah kesel. Tetapi spesies dilindungi makin panjang, lalu kemudian ancaman semakin tinggi. Saya melihat begini, Pak, ada kerangka regulasi yang seringkali ini menjadi justru penghambat. Contohnya? Penghambat. Jadi misalnya kewenangan yang diberikan kepada pengelola di lapangan itu dibatasi, Pak. Semua harus seragam. Bayangkan ekosistem di Papua dengan ekosistem Kalimantan jauh berbeda. Tetapi manajemen approach-nya di drop dari Jakarta. Seolah-olah sebaku. Ya. Kasus yang menarik dulu Kayan Mentarang. Kayan Mentarang itu diusung karena dia dikelola oleh masyarakat adat. Ekspektasinya itu masyarakat yang ngelola, hanya dilegalkan sebagai sebuah kawasan yang bernama National Park. Maka muncullah kemudian SK Menteri saat itu tentang manajemen Taman Nasional kolaboratif. Harapan mereka itu mereka yang kelola, toh secara kearifan mereka biasa begitu. Betul. Hanya status saja supaya lebih aman dia. Tetapi kemudian kan di-drop manajemen dari Jakarta. Harus A, harus B, harus tidak sesuai dengan keinginan lokal. Itu salah satu tadi yang saya katakan, regulasi ini harus mulai di-adjust dengan situasi kekinian. Jadi Dr. Nesso, maka kita kan harus loncat dengan situasi yang kini, yang stay tadi ya. Artinya loncat itu kita harus memperbaiki berbagai aspek.
betul. Terutama barangkali manusianya ya. Ya. Saya melihat begini, soal kejujuran. Ya. Kejujuran gini. Jadi kan dari zaman saya dulu waktu masih kecil bergerak di konservasi, selalu para pejabat itu takut kalau mengatakan ada satwa yang dicuri misalnya. Ada satwa yang mati kan. Nah, itu kan tidak maksud saya tidak jujur kan itu kan. Apakah sekarang masih seperti itu ya? Ya, saya tidak punya data tentang itu, tetapi ada kecenderungan begini, Prof. Hadi. Teman-teman di lapangan itu merasa dalam tanda petik bebannya itu berat sekali. Pemerintah menetapkan ada berapa itu spesies prioritas. Ya. Dan di spesies prioritas itu populasinya harus meningkat terus, Pak. Sekian 10% ya, itu kan harus meningkat terus. Begitu nggak meningkat, dijitak tuh kepalanya. Itu beban tersendiri buat teman-teman di lapangan. Tanpa alasan apapun. Jadi mestinya kan itu kan karena jadi nggak ada dalam proses itu nggak ada aja. Jadi ini ilustrasi begini ya, yang paling clear. Saya baru datang dari Betung Kerihun. Nah, Betung Kerihun itu luasnya 800.000 hektar lah kira-kira situ. Lalu seluas itu, areal seluas itu, kalau ingin disurvei ada apa di dalamnya, itu kan seperti kita nyari koin di lapangan bola, Pak. Ya. Koin kita jatuh di mana? Di mana itu? Ya, kan? Seperti itu. Kalau kita mau menginventarisir, ya, 800.000 itu sangat luar biasa luasnya. Kalau kita mau transact, itu mungkin butuh bertahun-tahun untuk selesai itu, kan gitu. Nah, oleh karena itu, ini perlu ada tadi pengembangan sumber daya manusia yang paham. Ditapis dulu habitat preferensinya untuk spesies tertentu sehingga nanti fokus. Nah, yang ingin saya katakan sebenarnya bukan itu. Kalau hari ini saya menginventarisasi taruhlah orangutan, populasinya 500. Tahun depan saya inventarisasi lagi, ketemu 400, saya dipersalahkan. Yang 100 kemana? Padahal Bapak yang namanya inventarisasi satu itu kan nggak precise, nggak fix. Hari ini saya ketemu di sini karena pas gerombol semua di sini. Mungkin orang hutannya lagi munas di situ kan kumpul semua. Tahun depan nggak gitu tuh. Terus dianggapnya kesalahan. Karena populasi turun. Itu penyebab yang besar salah satunya. Walaupun tidak dipungkiri ada juga perburuan. Ya memang perburuan itu kan memang karakter tertua masyarakat bangsa kita. Betul. Nenek moyang. Betul, nenek moyang kita memang berburu. Jadi memang ya sulit untuk dibenarkan. Jadi hal semacam itu masih terjadi. Sehingga teman-teman di lapangan itu kadang-kadang kerja under pressure, Pak. Under high pressure. Ini perlu apa? Perlu penyegaran. Ya tadi makanya kita harus mulai mengedukasi, bukan mengedukasi ya, sebetulnya meluruskanlah arah perjuangan. Iya, meluruskanlah ya. Jadi janganlah, saya mengibaratkan ke teman-teman di lapangan, jangan sampai kita korbankan diri kita mati hanya gara-gara menyelamatkan harimau. Kan gitu. Kita juga harus aman kan gitu. Nah, itu sehingga ya ada konsensus lah, keseimbangan lah antara apa yang kita selamatkan dengan apa yang mestinya menjadi kemaslahatan orang banyak. Baik. Ini kita sampai kepada tahap ketiga nih, Dr. Nesso. Jadi kalau tadi masalah ketidakjujuran menyampaikan data, fakta yang tadi bahwa penurunan numbers of species turun terus ya, sehingga terjadilah angka peningkatan jumlah yang dilindungi. Lalu berarti kalau menurut saya ke depan masih penting untuk kawasan konservasi. Jadi itu masih sangat penting bahkan. Makanya tadi harus ditambah luasannya, bukan kawasan konservasi. Tetapi dengan kegiatan. Kegiatan yang dia orientasi konservasi. Dan itu direkognisi, Pak. Bayangkan sekarang itu ada kebun sawit 16 juta hektar. Kalau itu direkognisi sebagai kegiatan konservasi di luar kawasan, ya, misalnya si pengelola kebun sawit menginventarisasi ada biodiversity apa di sana, ada burung apa di sana, tidak ada harimau aja, bukan yang harus produksi sawit. Nah, jadi tidak hanya fokus di HCV areanya saja, dia juga ke kebun sawitnya, karena kebun sawit juga menjadi habitat dari berbagai spesies, menjadi koridor. Itu nggak ada sampai saat ini. Itu satu. Yang lainnya lagi, masyarakat kita nggak kalah banyaknya. Misalnya nih, mohon maaf kalau di tempat Pak Ali Kodra depannya pohonnya ada sarang burung dilindungi, apa yang Bapak lakukan?
Nggak tahu kita harus ngapain kita Itu ini. sederhana ya. Sederhana sekali. Oke. Itu kan Atau sekarang ada ular masuk rumah. mau diapakan? Dibunuh pasti kan. Nah, ini kan yang seperti itu kan apa? Daily life kita. Dan ini nggak disentuh oleh konservasi. Seolah konservasi itu langitan. Hanya orang-orang yang high educated yang harus paham konservasi. Padahal Gajah, harimau. kalau semua lapisan harus ngerti. Kalau di rumah saya ada pohon, kemudian dijadikan sarang burung dilindungi, sejak saya catat, saya laporkan ke RT setempat, RT melaporkan ke Kades, Kades lapor ke camat dan seterusnya. Sampai ada kita punya database biodiversity yang itu real Di kawasan itu. Iya. Ada belum itu? Oh iya, belum ada jauh ini. Jadi kita itu baru punya database database di kawasan konservasi juga belum komplit. Tetapi adanya hanya terfokus di kawasan-kawasan konservasi. Persis. Gitu, Pak. Pak Neksoya, Dr. Neksoya, ujungnya kan bahwa kawasan konservasi ada di daerah nih. Iya. Ada di kabupaten, Betul. ada di kecamatan, Iya. berbatasan dengan desa. Dan di individu juga. Dan di individu Iya, juga, iya, ya karena, oke. Apakah ini dipahami oleh oleh kawan-kawan di Itu dia. manajer Iya. konservasi? Itu tadi yang saya katakan, we need strong leader, Yes. strong konduktor tadi itu, Oke. yang bisa menggerakkan. Di mana posisi yang pas? Betul. Tambang harus digerakkan itu. Selama ini seolah-olah tambang kamu hanya tanggung jawab ke SDM, kebun kamu tanggung jawab ke Kementerian Pertanian, kan gitu. Ya, kan Padahal di dalam- dia bisa kita gerakkan untuk menanam pohon tadi, untuk membuat ekowisata, Iya, untuk iya. memperbaiki bekantan, kan itu kan mestinya begitu betul, kan? Betul, Pak. Bukan hanya SDM dong. Betul, betul. KLHK juga Iya, ada di situ. betul, itu dia. The Jadi functions. apa mekanisme reporting Oke. itu belum ada sekarang ini, terutama yang di luar kawasan konservasi. Yes. Ya. Padahal yang di dalam kawasan konservasi juga masih belum maksimal. Karena ini beberapa teman juga sedang menginisiasi banyak hal ini Iya. terkait apa inovasi-inovasi. Bagus. Bagaimana kita menginventarisasi satwa, tidak lagi masuk hutan, tapi dengan drone, dengan sensor thermal. Itu kita upayakan semuanya. Walaupun masih trial ya. Tetapi itu sudah kita intervensikan. Sekarang ada lagi yang real times. Apa Ya. namanya? Real time itu dia menggunakan citra satelit. Oke. Jadi itu lebih berhubungan dengan, kalau dengan wildlife saya belum yakin itu bisa, tetapi untuk perubahan penggunaan lahan sangat mungkin. Ya, sekarang kita mulai dengan untuk badak. Nah, Jadi badak itu pasang kamera, betul, trap kalau di itu bisa. lapangan, Ya. lalu saat itu juga kita bisa monitor. Dimonitor. Ya, Ya. di stasiun Ya, ya. ya. Jadi kita juga bisa di sini. Ini pada kemana nih arahnya kan? Itu bisa. Seperti itu, Pak. Jadi seperti itu kan sebetulnya teknologi yang already in place, sudah ada itu. Ya. Pertanyaan bagaimana kita memanfaatkan itu menjadi sebuah teknologi yang bisa digunakan nantinya untuk keputusan manajemen. Ya. Baik. Jadi Dr. Neksoya, artinya bahwa kita harus mengisi dong para intelektual ini. Ya. Kan gitu kan harus memberikan suatu kolaborasi yang baik. Ya. University Ya. dengan government kan itu kan. ya. Lalu di situ peran daripada industri filantropi. Betul. Dan itu harus digerakkan di tingkat kabupaten loh. Ya, betul. Kan gitu kan. Betul. Jadi supaya oke lah aturan masih kayak gitu, tapi kita harus menembus situasi itu. Ya. Nah, sehingga kita udah mulai nih secara diam-diam kan. Ya. Oh, di situ udah ada bekantan tuh, ternyata kerjasama antara batubara dengan bakes dia lokal, lalu bekantannya nyaman. Nah, saya kira harus ada terobosan macam itu. Itu dia maksud saya Oke. tadi. Jadi seorang konduktor yang Yes. strong leader tadi, Oke. itu harus dipastikan dia bisa menggerakkan Semua ini unsur. tadi, semua unsur tadi, Benar. termasuk masyarakatnya. Itu kan nggak Ya. simpel. Nggak simpel ya benar ya, tapi harus ada framework yang jelas Iya. ya. Dan semacam itu mestinya bisa di-drive dari regulasi payung yang paling besar. Iya. Nah, itulah. Petani. Ya, jadi di Undang-Undang 590 yang direvisi, sedang direvisi ini, mudah-mudahan bisa menjangkau payungnya cukup luas, Iya. sehingga semua terpayungi. Terpayungi. Tidak hanya kawasan konservasi yang terpayungi, Oke. tapi termasuk semua Indonesia ini terpayungi. Terpayungi. Nah, Oke. itu kira-kira Ya. mimpinya gitu. Ya, insya Allah. Jadi begini kalau kita lihat, sebenarnya peletakan dasar conservation management udah bener nih. Ya. Jadi saat itu kita menginginkan agar supaya kawasan-kawasan biogeografi Ya. itu regional itu terpampang di situ. Betul.
Jangan lupakan itu Papua. Jangan lupakan Sulawesi. Jangan lupakan semuanya begitu kan? Iya. Nah, sekarang itu bagaimana sekarang mengisi, lalu ditambah lagi tadi about the function di luar kawasan. Gitu menurut saya. Betul. Makanya itu tadi yang saya katakan, konservasi itu terlalu eksklusif. Hanya ngurusi kawasan konservasi, hanya ngurusi satwa liar dilindungi. Sementara yang di kebun masyarakat ada satwa liar nggak dihitung. Lalu disalahkan masyarakat. Nah, sekarang harus inklusif, semua terlibat. Semua terlibat. Pemda dia harus punya kewajiban atas konservasi. Masyarakat sama. Ya, itu Pemda tadi ya. Memang key elemen ya Pemda itu untuk conservation management. Menurut pandangan Dr. Neso bagaimana ya? Pemda itu partisipasinya dalam soal konservasi itu spesies dan sebagainya. Betul. Kan kalau kita melihat daerah selalu berekspektasi bahwa konservasi itu harus gain something income untuk PAD-nya. Nah, disinilah letaknya bahwa pemikiran konservasi itu harus menjangkau ke sana. Harus bisa menjawab itu. Jadi kalau saya punya taman nasional dibangga-banggakan sampai ke ujung dunia sana, tetapi kantong saya nggak ada isinya. Ya nggak bisa dong. Jadi berapa? Itu dia. How many persen yang jatuh ke situ harus? Itu oleh karena itu daerah ini harus mulai dia juga harus tahu bahwa yang dia bidik itu kawasan konservasi. Ada aturan-aturan. Rambunya jelas. Sehingga ketika dia ingin, saya harus dapat dong sesuatu dari kawasan konservasi. Dia juga harus tahu konservasi itu ada apanya di dalam itu. Apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang menyebabkan kerusakan sehingga tidak sustain tadi itu. Itu dipahami juga oleh daerah. Sehingga nggak saling ngotot, saya butuh ini, yang sana ini. Jangan, ya kan? Nggak ketemu ini, Pak. Nah, itu komunikasi antara Pemda dengan pengelola pemangku kawasan itu harus intensif, Pak. Sekarang ini kalau boleh jujur, banyak juga pengelola kawasan yang tidak harmonis hubungannya dengan daerah. Benar, karena ada instruksi tadi. Betul. Saya kira ini betul harus kita petani dan satu saat kita harus ngobrol lah sama beberapa kawan di sana yang menjadi kunci itu ini yang saya tunggu-tunggu terus terang aja karena ini selama ini kan kalau kita nggak ngobrol begini nggak keluar setuju Pak. Jadi hanya apa yang terjadi di jurusan yang favorit kita jadi kelihatannya nggak muncul ya, jadi semakin kita ngobrol dan setelah ngobrol ini memang orang kita ini pandai-pandai sebenarnya tapi then how the methodology living together with the government kan kita gitu juga dong ngobrol ngopi together nyanyi together kan itu kan gitu kan. Setuju saya. Jadi pemerintah juga sekali-sekali harus turun dari singgasananya. Artinya dalam konteks kewenangan kan memang konservasi itu ada di pemerintah. Tetapi please down to earth. Apa yang ada di bawah sana harus tahu satu harus tahu. Tetapi juga tadi saya mengatakan 3 dimensions, the university, government, sama satu lagi industri filantropi harus turun juga sama sana. Dan sekarang Pak, itu harus kita akui Ren. Saya ingin ngundang si A terus terang aja setengah mati. Maksudnya down to earth comes from university. Sibuknya bukan main sekarang kawan-kawan. Kan gitu kan? Itu mendampingi sibuknya birokrat loh. Terus terang aja. Saya nyantel-nyantel misalnya pengen ketemu sama dirjen tentang soal kabut. Ya enggak? Itu untuk dia itu kan setengah mati kan. Hari ini cari tenaga kitanya nggak dapat tuh akhirnya tuh. Wah, cilaka kayaknya. Saya ingin ngobrol antara government satu, dengan kemudian akademisi supaya selesai persoalannya kan gitu kan. Nah itu sampai saya merayap-rayap mencari-cari UI dan sebagainya, dapat tuh dari IPB juga. Alhamdulillah. Oke. Memang sekarang harus mulai terbuka, transparan, membangun komunikasi dengan semua lini. Karena tadi konservasi itu tidak akan berhasil kalau tetap eksklusif. Harus mulai merangkul semuanya. Baik ini Dr. Neso ya. Saya kira sebagai penutup silakan untuk menyampaikan sesuatu
the important things Ya. underlining. Ya, baik. Terima kasih ini para pemirsa semuanya. Saya kira kita sudah melihat situasi konservasi hari ini yang perlu diadaptasikan Ke depan. ya, ke depan. Yes. Ya. Sehingga semua pihak harus mengambil peran Ya. untuk sama-sama menyelamatkan keanekaragaman hayati yang masih tersisa. Yes. Jadi apakah itu masyarakat, apakah itu sektoral, tadi filantropi, ya, private sector, ya, semuanya. Oke. Itu harus mulai mengambil peran. Saya berperan di sini untuk konservasi. Jelas ya. Ini penting. Who doing what? Ya, itu penting where, sekali. when itu Ya. jelas sekali. Jadi Ya. ibaratnya begini, Pak. Mobil Ferrari balap itu harganya miliaran. Yes. Tapi kalau nggak ada pintilnya habis Ya, ya. habis. Jadi mengambil peran sebagai pintil Harus jelas. harus jelas. Untuk konservasi begitu. Oke. Petani nggak boleh merasa saya kan cuma petani. Iya. Enggak. Tapi reduce pesticide. Iya, termasuk. Itu konservasi. Iya. Yes. Seperti itu kira-kira. Jadi mudah-mudahan ini menjadi mainstream, ya, sehingga semuanya memahami konservasi, berpikir konservasi, dan berbuat konservasi. Oke. Baik. Terima kasih, Dr. Nexo. Luar Terima biasa. kasih, terima kasih. Jadi kawan-kawan ada nasihat penting. Jika dan hanya jika kita ingin sustainable, keberlanjutan, maka pakailah konservasi. Gitu, Dr. Nexo? Ya, ya. Baik, terima Tepat kasih sekali. kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.